Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Safina Mutawakama. Silakan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang Bapak presensi dulu ya. Untuk yang pertama, Safina Mutia Kamal, Hadir, Pak. Yahra Tusita, Hadir, Pak. Abkarina Prasafitra Tanisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan, teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Di sini Bapak memfokuskan pada cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Silakan kalian mengamati teks prosedur pertama. Sudah ya. Jadi untuk teks prosedur yang pertama ini ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Saya mau bertanya. Baik, Mbak Safina Mutia Kamal, silakan bertanya. Apa saja struktur teks prosedur yang terdapat pada teks prosedur ini, Pak? Nah, bagus sekali. Jadi kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang terdapat pada teks prosedur ini yaitu yang pertama ada judul. Judul yaitu bisa berupa benda, sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Ya, judul di sini yaitu teks prosedur cara membuat makanan agar-agar campur buah. Kemudian struktur yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuan itu dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, dan dapat juga berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, jadi tujuan pada teks prosedur ini yaitu anak-anak. Ya, mereka merupakan predator dari makanan ini. Sudah terbukti bahwa kebanyakan anak-anak menyukai agar-agar. Maka, bagi para ibu hendak membuatkan agar-agar untuk anaknya, hendaknya menyimak pembahasan berikut ini. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu bahan atau alat. Nah, bahan atau alat ini dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf, nah, seperti itu ya. Jadi struktur yang ketiga bahan-bahan. Nah, bahan-bahan di sini yaitu agar-agar 1 bungkus, air sebanyak 600 ml, gula pasir sebanyak 160 gram. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan bisa di sini ada melon, mangga, semangka, nata, depuko, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada cetakan atau loyang. Struktur yang terakhir yaitu tahapan. Tahapan itu bisa ditujukan dengan penomoran,
bisa ditunjukkan dengan kata-kata yang menunjukkan urutan, jadi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa berupa tahapan yang menunjukkan urutan waktu, sekarang, kemudian, seterusnya. Dan yang terakhir itu dapat berupa perintah, tambahkan, aduk, panaskan, tiriskan, dan yang lain. Itulah strukturnya. Jadi struktur pada teks prosedur ini, langkah-langkahnya: pertama, panaskan air. Selanjutnya, sambil menunggu mendidih, campurkan 1 bungkus agar-agar dan gula pasir ke dalam air yang dipanaskan. Setelah itu, nah ini menunjukkan waktu, berarti potong-potong buah menjadi kecil-kecil sesuai selera. Lalu letakkan buah ke dalam loyang atau cetakan sesuai selera. Kemudian jika air yang dipanaskan sudah mendidih, segera tuangkan ke dalam cetakan atau loyang yang sudah diberi kombinasi buah. Berikutnya, diamkan hingga dingin. Langkah-langkah selanjutnya, simpan di lemari es agar rasa lebih lezat. Yang terakhir, ambil agar-agar dari lemari pendingin dan santap. Paham ya anak-anak dari teks prosedur cara membuat makanan agar campur buah ini ya? Iya. Kemudian kita beralih ke teks prosedur yang kedua. Silahkan kalian mendiskusikan teks prosedur yang kedua ini. Nanti Bapak akan bertanya pada kalian satu persatu. Silahkan berdiskusi selama 2-3 menit ya. Sudah cukup ya. Sekarang Bapak akan bertanya. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu judul. Untuk Mbak Safina Mutia Kamal, mana judul dari teks ini? Judulnya yaitu Cara Membuat Keripik Singkong Balado. Bagus, pintar. Kemudian struktur yang kedua yaitu tujuan. Mana tujuannya Mbak Afkarina Fasa Fitra? Tujuannya yaitu Kota Padang merupakan kota yang terkenal dengan keripik baladonya. Rasa keripik yang pedas dan renyah menjadikan banyak kalangan suka terhadapnya. Namun apabila Anda ingin merasakan kelezatannya, Anda tidak perlu repot datang ke Kota Padang. Anda bisa membelinya lewat media online. Namun akan lebih memuaskan lagi jika Anda membuat sendiri di rumah, karena dengan membuat sendiri Anda dapat memberikan sentuhan rasa yang bervariasi, mulai dari rasa keju, rasa cabai hijau, rasa asin manis, dan masih banyak lagi. Bagus, pintar. Kemudian struktur yang ketiga yaitu bahan atau alat. Mana bahan-bahan atau alatnya Mbak Yahrotosita? Bahan-bahannya adalah singkong 500 gram, garam setengah sendok teh, cabai sesuai selera, gula pasir 4 sendok makan. Bagus, pintar.
Kemudian struktur yang terakhir yaitu tahapan atau langkah-langkah. Mana langkah-langkah dari teks prosedur ini, Mbak Safina Mutia? Langkah-langkah atau tahapan dari teks prosedur ini yaitu yang pertama, kupas singkong dan cuci hingga bersih. Kemudian iris singkong tipis-tipis. Selanjutnya rebus 3 gelas air dan setengah sendok teh garam hingga mendidih. Lalu masukkan singkong yang sebelumnya sudah dipotong tipis-tipis hingga mengapung. Jika sudah mengapung, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah itu, goreng singkong tadi hingga kering, kemudian angkat dan tiriskan. Sambil menunggu semua singkong matang, tumis cabai, garam, gula, dan air asam sambil diaduk. Setelah tumisan dirasa sudah cukup, masukkan singkong yang sudah digoreng tadi, kemudian aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian ambil dan simpak ke dalam toples atau wadah yang tertutup rapat. Terakhir, keripik balado buatan Anda siap untuk dicicipi. Bagus, pintar. Jadi struktur teks prosedur ini ada 4 bagian. Yang pertama ada judul. Jadi judul tadi bisa berupa nama, kemudian tujuan, kemudian yang ketiga ada bahan atau alat, dan yang terakhir ada tahapan atau langkah-langkah atau cara memasak. Berarti kalian sampai di sini paham ya? Paham. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Bapak memberikan tugas rumah kepada kalian pada buku paket halaman 7, yaitu teks prosedur cara membuat pisang goreng renyah. Silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan paling lambat pertemuan depan ya. Iya, Pak. Baik. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini dirasa cukup. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar yang rajin ya nak, semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.